Yo, terima kasih. Ini lanjutan video saya yang kedua. Yang sebelumnya mengenai kenapa ada apa. Kenapa, mengapa gitu ya. Sarjana geodesi kok banyak di Kementerian Keuangan gitu. Jadi begini ya. Mata kuliah saya itu kan dibangun jurusan saya itu yang saya tahu yang terakhir gitu ya. Tahun 70-an, tahun 77 atau 76 itu ada mata kuliah itu. Kurikulumnya tahun itu, kemudian mungkin mengalami perubahan tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000 dan sampai sekarang gitu ya. Kalau saya termasuk yang tahun 90-an. Itu dulu ada mata kuliah yang namanya pengantar ilmu hukum, hukum agraria 1 sampai dengan 4 dan juga ada 3 apa 4 ya. Terus kemudian ada apa namanya hukum laut gitu ya, pengenalan dasar sumber daya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Tapi pada dasarnya itu kita dikenalkan itu gitu. Dikasih tahu itu oleh dosen-dosen. Kemudian yang kedua manajemen. Nah, kalau manajemen ini kita mata kuliahnya dulu manajemen proyek. Nah, mengenal apa itu manajemen proyek ya? Bagaimana mengelola uang ya, melaporkan, bertanggung jawab. Nah, kalau di ilmu POAK itu kan ada pengendali, perencanaan, organizing, coordinating, kemudian ada pengendalian kan gitu. Nah, itu kan tahun itu yang kita tahu itu dari Henry Fayol ya, sarjana tambang. Uang itu dipertanggungjawabkan atas pembuatan peta, pembuatan survei dan pemetaan dan segala macamnya. Dan atau kalau tidak pun dengan ada perkembangan ilmu manajemennya yang pada waktu itu diperlukan apa, yang ngajar ya dari dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Kalau untuk yang hukum ya dari Fakultas Hukum kan gitu. Kemudian itu disandingkan diajarkan kepada mahasiswa dengan harapan kalau lulus itu tahu hukum, mengerti kan gitu kan. Kalau orang ngukur itu kan masuki lahannya orang lain, suatu wilayah terestrial dan sebagainya, pengenal hukum dan sebagainya. Implementasinya kan begitu. Kemudian ada manajemen. Kalau manajemen itu ya sama tadi seperti saya sebutkan mengelola uang APBN yang digunakan untuk pembuatan peta survei pemetaan. Dan kalau dari swasta ya mengelola uangnya orang lain. Owner, siapa, pemilik proyek diberikan kan gitu. Nah, kan gitu ceritanya. Sambil menambah ilmu-ilmu yang lain, merekrut karyawan dari akuntansi, dari hukum untuk jadi legalnya, untuk kemudian jadi akuntansinya jadi ini. Itu kalau bekerja. Itu rangkaian proses bekerjanya begitu. Kalau di pemerintahan ya kita menggunakan ilmu yang diperoleh tadi kan gitu. Eh, Walaupun kita tahu kalau di pemerintahan kan bisa berbeda-beda kalau mutasi, promosi dan segala macam yang dulunya pemegang orang teknik bisa ngurusi hukum, orang teknik bisa ngurusi ekonomi, juga sebaliknya orang yang jurusannya akuntansi, ekonomi ngurusi masalah pemetaan, ngurusi juga masalah teknologi informasi, macam-macam lah di situ karena memang pemerintahan itu kan ada promosi dan mutasi juga ada penyesuaian dari instansi lain misalnya kan gitu karena base-nya adalah sudah base soft kompetensi dan hard kompetensi begitu sudah masuk kan begitu di negara seluruh mana dunia manapun ya begitu gitu loh. Jadi kembali lagi ya begitu itulah saya mau ngomong apa lagi ya. eh jadi kalau ada kemampuan ya karena orang itu belajar karena apa namanya memperhatikan ketentuan karena pada saya kalau pemerintah kan ketentuan peraturan nah. Ya itu ceritanya begitu itu tuh, sambil mungkin melanjutkan pendidikan dan sebagainya, diklat-diklat dan sebagainya gitu lah. Kalau di video yang pertama tadi kan kalau masih penasaran, pertanyaannya adalah kenapa, mengapa? Silahkan ke pengadilan atau tanyakan ke menteri yang bertanggung jawab, pejabat yang bersangkutan yang memiliki bertanggung jawab atas sumber daya manusia. Mengapa begitu? Karena sudah bertahun-tahun bekerja, ya begitu itu. Kalau tagarnya ya memang begitu itu. Ya sudahlah gitu loh, begitu. Kalau ada reform, reform gradual. Perhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian sesuaikan. Saya
angkatan 98. Tahu masalah reform itu. Saya di perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002, saya tahu itu. Dari dalam konteks saya tidak terlibat, tapi saya membaca, memperhatikan, dan kondisi pada zaman itu. Terima kasih.